Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kelas kecerdasan buatan. Adapun hari ini adalah pertemuan kedua kita di mana kita akan membahas mengenai konsep kecerdasan buatan. Adapun materi dari topik hari ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama mengenai pengertian dari kecerdasan buatan. Yang kedua, sejarah kecerdasan buatan. Yang ketiga, subdisiplin apa saja yang terdapat di kecerdasan buatan. Dan yang keempat, ruang lingkup dari aplikasi kecerdasan buatan. Oke, kita pergi ke submateri pertama mengenai pengertian dari kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya kecerdasan buatan itu apa sih? Biasanya kita sering mendengar istilah AI atau kepanjangannya itu Artificial Intelligence, di mana artificial sendiri artinya buatan dan intelligence sendiri artinya cerdas. Jadi apabila di bahasa Indonesia kan artinya kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya apa sih kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan adalah mesin di mana mesin tersebut mampu berpikir, menimbang tindakan yang diambil, dan mampu mengambil suatu keputusan seperti layaknya yang dilakukan oleh manusia. Jadi mesin ini dapat berpikir layaknya manusia, dapat menimbang tindakan yang diambil seperti manusia, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Jadi sistem komputer ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang awalnya dilakukan atau memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia, tetapi di mana kita saat ini bisa hanya dengan menggunakan sistem komputer tersebut untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Itulah arti atau definisi dari kecerdasan buatan. Kemudian, apa sih tujuan dari untuk kita belajar kecerdasan buatan? Yang pertama, kita ingin membuat mesin yang lebih pintar, namanya saja kecerdasan buatan. Jadi kita ingin membuat mesin yang cerdas atau yang pintar. Yang kedua, kita dapat memahami apa sih maksudnya dari kecerdasan itu. Yang ketiga, kita ingin membuat mesin yang lebih bermanfaat karena awalnya kita ingin membuat mesin yang lebih pintar. Jadi yang pastinya karena mesin tersebut lebih cerdas sehingga mesin tersebut akan lebih bermanfaat. Selanjutnya, kecerdasan buatan itu minimal dapat melakukan salah satu dari 4 faktor di bawah ini. Yang pertama, mesin atau kecerdasan buatan tersebut dapat bertindak layaknya manusia atau disebut dengan acting humanly. Yang kedua, sistem atau mesin tersebut dapat berpikir layaknya manusia atau disebut dengan thinking humanly. Kemudian, mesin atau sistem tersebut dapat berpikir secara rasional atau disebut dengan think rationally. Kemudian, di mana sistem atau mesin tersebut dapat bertindak secara rasional atau disebut dengan act rationally. Jadi intinya dari konsep kecerdasan buatan sendiri itu apa? Kita ingin membuat mesin agar mesin tersebut cerdas. Maksud cerdas di sini itu apa? Cerdas di sini artinya di mana mesin tersebut dapat berpikir atau bertindak layaknya manusia. Nah, bagaimana cara mesin tersebut bisa cerdas atau bertindak seperti manusia? Jadi, kita harus memberikan bekal pengetahuan atau ilmu kepada mesin tersebut agar mesin tersebut dapat memiliki kemampuan menalar. Kemampuan menalar itu artinya kemampuan untuk berpikir. Itulah konsep dari kecerdasan buatan. Oke, kita lanjut lagi ke sejarah kecerdasan buatan. Nah, di sini kalian bisa baca dari secara kecerdasan buatan terdapat 3 periode. Yang pertama abad 17 sampai abad 19, yang kedua pada tahun 1950 sampai 1970,
dan pada tahun 1980 sampai 2004. Kalian bisa baca sejarahnya dari René Descartes di mana dia mengatakan semuanya tidak pasti kecuali apabila seseorang tersebut bisa berpikir. Artinya apabila orang bisa berpikir, maka dia dapat menentukan yang mana tidak pasti tersebut. Nah, itulah awal dari kecerdasan buatan, sehingga kalian bisa lihat yang dilakukan oleh Pascal, yang menciptakan mesin penghitung, dan hingga sampai ke periode Paul John Way, di mana dia mendapatkan atau menemukan algoritma JST dengan perambatan balik. Itu adalah sejarah kecerdasan buatan. Mungkin untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian baca sendiri. Kita lanjut lagi untuk perbedaan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Kecerdasan alami sendiri dimiliki oleh manusia, sedangkan kecerdasan buatan itu adalah mesin yang dibuat oleh manusia. Jadi bentuk dari kecerdasan buatan itu adalah bentuknya mesin, atau biasanya kita juga lihat dalam bentuk robot, misalnya seperti itu. Nah, apa sih perbedaan kedua kecerdasan ini? Yang pertama kecerdasan alami. Jadi yang pertama kreatif. Kita tahu manusia itu pasti selalu berpikir kreatif. Kreatif ini maksudnya apa? Kita selalu ingin mengembangkan atau melakukan modifikasi. Nah, itulah yang bisa dilakukan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena manusia dapat melakukan pengembangan dari sesuatu. Misalnya kalian punya ilmu pengetahuan A, tetapi kalian melakukan pengembangan atau modifikasi sehingga terciptalah pengetahuan B. Itulah contoh kreatif. Kemudian yang kedua, menggunakan pengetahuan dan pengalaman secara langsung. Jadi kecerdasan ini kita dapat menggunakan pengetahuan. Pengetahuan itu yang kalian lakukan sekarang. Kalian belajar atau menerima ilmu dari seseorang yang telah menguasai bidang tersebut. Atau bisa juga dengan cara pengalaman secara langsung. Jadi kalian mendapatkan ilmu itu dengan cara melakukan praktik. Misalnya saja kalian ingin belok, kalian mengendarai mobil, kalian ingin belok. Ternyata apabila ingin belok, kalian harus memutar setir tersebut. Dari praktik itulah kalian tahu, dapat ilmu baru bahwa untuk membelokkan mobil kalian harus memutar setir pada mobil tersebut. Kemudian, pemikiran dapat digunakan secara luas. Jadi kecerdasan manusia itu sebenarnya sangat luas. Jadi kalian dapat menggunakan kecerdasan atau pemikiran kalian pada berbagai banyak bidang. Itulah contoh atau maksud dari kecerdasan alami manusia. Bedanya dengan kecerdasan buatan atau mesin. Yang pertama, kecerdasan buatan itu bersifat permanen. Permanen apa sih maksudnya? Permanen itu apabila kalian memasukkan kecerdasan ke dalam suatu mesin, kecerdasan A ke dalam suatu mesin, maka mesin itu akan terus-menerus memiliki kecerdasan A. Tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang kecuali kalian yang menambahkan atau mengurangi. Beda dengan manusia, pada saat kecil dia mempelajari pengetahuan A misalnya. Dan seiring berjalannya waktu, dia semakin dewasa, dia akan mempelajari pengetahuan B, pengetahuan C, pengetahuan D. Tetapi semakin bertambahnya umur, maka semakin tua, maka ingatan dan kemampuan berpikirnya pun semakin berkurang. Sehingga yang awalnya dia memiliki pengetahuan A, B, C, dan E, maka secara tidak langsung pengetahuan itu akan hilang berangsur-angsur sesuai dengan umurnya yang makin tua dan kemampuan berpikirnya yang semakin menurun. Maka pengetahuan pada manusia tidak bersifat permanen. Kemudian, kecerdasan buatan itu mudah diduplikasi atau dikopaslah dan disebarkan. Jadi misalnya saja, kalian memiliki aplikasi di perangkat A, kalian ingin gunakan juga di perangkat B ya. Kalian tinggal kopas di perangkat A dan kalian paste di perangkat B. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut
di perangkat B, sehingga makanya disebut mudah diduplikasi dan disebarkan. Selanjutnya lebih murah. Kenapa dikatakan lebih murah? Karena untuk membuat suatu kecerdasan buatan itu atau melakukan duplikasi membuatnya itu sangat murah. Kalian seperti tadi hanya mengkopas. Nah, beda halnya dengan kecerdasan manusia. Jadi apabila kita ingin mengambil atau menyamakan ilmu kita dengan seseorang A, maka kita harus belajar dari orang tersebut yang secara tidak langsung memakan waktu yang lebih lama. Bukan hanya waktu saja, secara tidak langsung biayanya pun lebih mahal. Kemudian konsisten, ini hampir mirip dengan yang nomor 1. Jadi karena dia bersifat permanen, maka secara tidak langsung dia akan bersifat konsisten atau sama apabila kalian tidak melakukan penambahan atau pengurangan kecerdasan pada mesin tersebut. Yang kelima, kalian dapat melakukan dokumentasi. Misalnya saja, maksudnya dokumentasi itu apa? Kalian dapat membuat tutorial. Misalnya saja kalian mempunyai aplikasi yang memiliki konsep kecerdasan buatan, kalian dapat membuat tutorial dari aplikasi tersebut. Yang keenam, bekerja lebih cepat dan lebih baik. Jadi bekerja lebih cepat itu maksudnya, misalnya saja saya kasih contoh simpel. Yang mana lebih cepat? Apakah otak kalian atau kalkulator? Misalnya saya kasih soal begini. 653 dikali 25 dibagi 5 ditambah 762. Menurut kalian yang mana lebih cepat untuk mendapatkan jawaban? Yang pastinya lebih cepat itu adalah kalkulator, karena memang kalkulator itu sudah kita atur untuk dapat melakukan proses aritmatika secara cepat. Beda dengan otak, karena kita harus berpikir dulu, itu pun juga sesuai dengan kemampuan matematis kita. Nah, kenapa lebih baik? Coba, karena pada manusia itu kita selalu misalnya hilaf atau terdapat human error dalam penghitungan tersebut. Beda dengan aplikasi atau misalnya tadi kalkulator, maka tingkat kesalahannya juga kecil karena secara awalnya kita sudah melakukan pengkodingan dan logika yang kita sudah anggap benar, sehingga peluang terjadi kesalahan itu sangat-sangat kecil. Itulah perbedaan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Selanjutnya, inilah perbedaan kecerdasan buatan dan dengan pemrograman konvensional. Pemrograman konvensional ini maksudnya pemrograman yang belum dimasuki atau diterapkan konsep kecerdasan buatan. Mungkin untuk perbedaannya ini kalian bisa baca sendiri, silahkan baca. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian kita lanjut ke subdisiplin ilmu kecerdasan buatan. Jadi apa saja sih subdisiplin ilmu pada kecerdasan buatan? Ayo kita telusuri. Jadi di sini saya akan jelaskan 7 subdisiplin ilmu, tetapi saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada expert system atau sistem pakar, di mana kalian akan membuat sistem atau mesin di mana sistem atau mesin tersebut dapat menirukan keahlian dari seorang pakar. Namanya saja sistem pakar. Pakar itu adalah orang yang memiliki keahlian atau profesional dalam suatu bidang tertentu. Jadi mesin ini dapat menirukan keahlian seseorang atau pakar tersebut dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Misalnya saja pakar ini dokter, begitu. Oke, saya lanjut lagi ke natural language processing. Di mana natural language processing ini maksudnya bahasa alami, pengolahan bahasa alami. Di mana dia merepresentasikan pesan suara atau ucapan atau tulisan yang biasanya kita gunakan dalam komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian ada speech recognition. Speech recognition ini artinya pengenalan suara. Jadi di mana terdapat teknik atau sistem yang memungkinkan sebuah komputer atau perangkat komputer
untuk mendeteksi atau menerima input, di mana inputnya itu berupa suara atau kata yang kita ucapkan. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian lanjut lagi di bagian robotika dan sistem sensori. Mungkin sudah sangat jelas, di sini lebih fokus tentang robotika dan sistem sensor. Artinya berhubungan sama dengan hardware atau perangkat keras. Oke, saya lanjut lagi, ada computer vision. Computer vision ini adalah ilmu yang mengenali di mana objeknya itu berupa gambar, di mana dengan kita mengamati atau menginterpretasikan gambar tersebut, kita akan mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berguna. Kemudian ada intelijen komputer, di mana intelijen komputer ini dapat digunakan atau dapat sebagai tutor atau pengajar untuk melatih suatu bidang atau pelajaran tertentu. Lanjut, ada game playing. Jadi di mana game playing itu pastinya games atau permainan, di mana permainan ini kita masukkan konsep kecerdasan buatan yang berupa peraturan atau pembatasan perilaku dalam proses bermain, pada saat bermain. Nanti saya akan berikan contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi apa sih ruang lingkup aplikasi kecerdasan buatan, atau apa saja contoh-contoh aplikasi kecerdasan buatan? Yaitu yang pertama dari sistem pakar. Di sini saya berikan contoh aplikasi pendeteksi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Oke, mungkin saya kasih contoh. Saya juga pernah waktu S1 skripsi saya itu tentang sistem pakar, di mana judulnya itu aplikasi diagnosis penyakit diabetes mellitus. Jadi pada aplikasi tersebut saya menginput misalnya saja ditanya apakah merokok, apakah sedang hamil, apakah memiliki riwayat atau keluarga yang memiliki penyakit diabetes mellitus, tekanan darahnya berapa, dan beberapa rekam medis lainnya. Sehingga setelah saya menginput data-data saya tersebut, kemudian akan keluar diagnosis apakah saya terdiagnosis penyakit diabetes mellitus atau tidak. Nah, ini secara tidak langsung kita meniru pakar, di mana pakarnya ini adalah dokter. Jadi kita meniru keahlian dokter dalam mendiagnosis penyakit diabetes mellitus. Inilah contoh dari subdisiplin ilmu expert system atau sistem pakar. Lanjut, natural language processing. Seperti saya bilang tadi, natural language processing itu adalah bahasa yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini contoh yang paling pernah gunakan adalah Google Translate. Misalnya saja saya ingin ubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Misalnya pengolahan bahasa alami. Pengolahan di bahasa Inggris kan menjadi processing, bahasa language alami natural. Tetapi karena kalian tahu untuk mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris terdapat grammar, maka saya memasukkan aturan grammar ke dalam proses translate tersebut, sehingga hasilnya akan seperti ini. Inilah konsep dari Google Translate yang menggunakan subdisiplin ilmu natural language processing. Saya lanjut lagi. Oke, di sini salah, bukan natural language processing tetapi speech recognition atau pengenalan suara. Mungkin di HP kalian sekarang itu sudah sangat sering digunakan yang namanya Google Assistant. Pasti kalian apabila ingin mengaktifkan Google Assistant kalian, pasti kalian mengucapkan ini, halo Google atau hai Google. Nah, dimana apabila kalian mengucapkan hey Google atau hello Google, maka secara tidak langsung aplikasi Google tersebut akan mendeteksi suara kalian dan menerima inputan berupa suara dan akan merespon sesuai dengan apa yang kalian suruhkan atau apa yang ingin kalian bantu. Nah, itulah contoh paling yang sering kalian gunakan untuk subdisiplin ilmu speech recognition. Lanjut lagi, ada robotika dan sensory system.
di mana di sini contohnya itu robot pendeteksi kebakaran. Jadi di mana robot ini dilengkapi dengan sistem sensor api. Jadi apabila terjadi kebakaran, maka robot tersebut akan segera menuju lokasi kebakaran dan akan mengeluarkan air untuk memadamkan api. Jadi ini adalah contoh dari robotika dan sistem sensor. Saya lanjut lagi, computer vision. Computer vision ini seperti saya bilang tadi biasanya menggunakan objek gambar atau foto. Di mana di sini contohnya adalah pendeteksi wajah. Oke, saya akan kasih contoh paling simpel. Misalnya saja kalian menggunakan kamera selfie kalian. Pernah tidak kalian lihat apabila kalian menggunakan kamera selfie maka akan muncul umur kalian berdasarkan wajah kalian di kamera. Nah, itu adalah salah satu contoh computer vision di mana dia akan memberikan informasi baru, yaitu berupa umur kalian berdasarkan wajah kalian yang tertangkap oleh kamera HP kalian. Itu adalah contoh dari computer vision. Lanjut lagi ke computer intelligence, di mana di sini komputer ini akan menjadi pengajar kalian atau tutor kalian dalam memberikan panduan dalam belajar bahasa Inggris. Lanjut ada game playing, yaitu contohnya di sini saya kasih game catur, di mana game catur ini telah dimasukkan konsep kecerdasan buatan. Apa sih konsep kecerdasan buatannya? Misalnya saja, kan mungkin kalian pernah bermain game catur dan melawan komputer. Nah, lawan komputer inilah yang telah dimasukkan kecerdasan buatan. Jadi apabila kalian meletakkan bidak catur kalian pada posisi yang bisa dimakan oleh bidak catur komputer, maka bidak catur komputer tersebut akan otomatis memakan bidak catur kalian. Nah, inilah salah satu konsep kecerdasan buatan yang dimasukkan ke dalam game catur. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Adapun tugas untuk pertemuan hari ini yaitu yang pertama, kalian pilih salah satu subdisiplin ilmu. Tadi saya sudah ada jelaskan 7, dan carilah satu aplikasi yang berkaitan dengan subdisiplin ilmu tersebut. Yang kedua, kalian buat foto atau video mengenai aplikasi tersebut dan bagikan ke sosial media kalian. Misalnya saja, saya ambil contoh aplikasi contoh tadi yang skripsi saya ambil contoh aplikasi diagnosis penyakit diabetes mellitus. Jadi yang saya tampilkan di foto atau video saya aplikasi diagnosis penyakit diabetes mellitus, di mana termasuk subdisiplin expert system atau sistem pakar. Kemudian saya tampilkan lagi di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan diagnosis awal dengan cara, misalnya saya masukkan sistem kerjanya, dengan cara melakukan input apakah merokok, apakah lagi hamil, apakah memiliki riwayat keluarga, berapa tekanan darah dan sebagainya. Intinya kalian memasukkan informasi mengenai aplikasi tersebut. Untuk videonya tidak usah lama, yang penting durasinya 1 menitan saja, paling lama 1 menit. Intinya tujuannya kalian memberikan ilmu kepada teman-teman sosial media kalian mengenai tentang suatu aplikasi kecerdasan buatan. Jadi tidak usah terlalu panjang teksnya seperti latar belakang, tidak usah, intinya langsung ke info penting-penting saja yang ingin kalian sampaikan. Kalian bagikan ke sosial media kalian, apakah itu Instagram atau sosial media lainnya. Yang penting apabila telah kalian bagikan, jangan lupa kalian kumpulkan di kalam. Di kalam itu ada 2 yang kalian kumpulkan, yaitu foto atau video yang kalian bikin, dan yang kedua adalah screenshot kalau bukti bahwa kalian telah membagikan ke media sosial kalian. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kedua hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.